mohon izin. Yang jelas itu berdekatan dengan pemukiman masyarakat gitu. Oke. Hingga saat ini sudah ada informasikah Pak yang terdampak ada berapa bangunan Pak, dan mungkin bisa diidentifikasi bangunan tersebut apakah Mohon izin, gudang? Iya. Mohon izin Ibu, belum ada pastinya ya. Press release dari anggota yang di lapangan belum ada pastinya dan belum ada asesmen juga Ibu. Anggota pun di lapangan saya pastikan mungkin pasti sedang sibuk ya Ibu, proses pemadaman. Jadi mungkin ketika sudah membaik, sudah sudah padam atau proses pendinginan, mungkin kita akan press release bagaimana keadaannya dan apa saja yang akan terdampak gitu, dan mungkin terdampak gitu. Paling gitu Ibu. Pak Rizky, kami sempat melihat video yang ada di layar dan juga beredar begitu Pak Rizky, bahwa terdengar juga suara dentuman ataupun ledakan yang cukup keras Pak, bahkan beberapa kali. Itu dipicu oleh apa Pak Rizky, dan berdasarkan informasi juga mungkin dari tim lapangan di sana? Mohon izin Ibu, untuk dentuman itu mungkin banyak faktor Bu ya. Dan kita pun belum bisa memberikan spekulasi yang lebih karena kita belum tahu sebenarnya itu yang ada di lapangan itu bagaimana dan apa saja yang terbakar begitu Ibu. Mohon maaf. Belum ada informasi terbaru begitu Pak dari tim lapangannya? Ya, betul. Oke, berdasarkan mungkin pengalaman dari Damkar di Tangerang Pak Rizky, dengan kondisi seperti ini khususnya untuk lokasi yang diduga merupakan gudang pergudangan, kemudian juga mengandung cairan kimia, seperti apa kemudian penanganan yang biasanya dilakukan? Halo ya Bu? Iya Pak Rizky? Ya? Iya Pak. Bu. Baik, berdasarkan pengalaman dari Damkar seperti apa Pak penanganan yang dilakukan khususnya apabila ada lokasi yang mengandung cairan kimia seperti ini, materialnya sepertinya berbeda dari biasanya Pak? Penanganan kita dalam hal ini belum mendapat informasi dari lokasi ya penanganan seperti apa. Tapi yang namanya kimia tetap menjaga jarak ya agar tidak terkena atau melebar tempat atau gudang yang lain ya. Kita menjaga-jaga aja terhadap masyarakat yang terdekat. Gitu. Iya. Penanganan kita karena di pusat sendiri belum dapat informasi yang akurat gitu dari lapangan. Jadi kita tidak bisa menerangkan atau menjelaskan lokasi di lapangan. Baik, mengingat gambar yang terlihat ini juga asap sangat membumbung tinggi, dan jika tadi Pak Rizky sempat menyebutkan ini adalah salah satu pergudangan yang juga mengandung cairan kimia begitu Pak. Apakah mungkin ada himbauan bagi warga sekitar karena dikhawatirkan asap ini jika terhirup mungkin berbahaya, mungkin tidak begitu Pak? Iya, mungkin kalau misalnya kita juga dapat laporan dari lapangan gitu, di situ bahwa itu gudang, ada yang gudang bahan kimia gitu. Tapi kalau untuk masyarakat memang tidak di kawasan pergudangan itu bukan berdekatan langsung dengan warga ya, agak jauh gitu, mungkin namanya pergudangan. Tapi saya imbau sih masyarakat agar menjauh karena daripada takut ada reaksi dari kimia daripada itu atau terhirup. Tapi hari ini belum ada himbauan sih dari masyarakat untuk mengevakuasi. Tapi berarti betul Pak, itu adalah lokasi pergudangan, kemudian ada cairan kimia, persisnya itu gudang apa Pak? Ya, nggak tahu, saya belum tahu gudangnya apa. Tapi kan masyarakat kan bisa aja, karena itu kita belum, makanya di Puslap sendiri belum menanyakan, karena kita menanyakan ke lokasi, ke rekan-rekan yang ada di lapangan juga belum terkonfirmasi dalam penanganan soalnya. Jadi belum bisa menjelaskan lokasi di sananya. Oke. Izin Pak, tadi sempat disebutkan lokasi pergudangan tersebut sebenarnya cukup berjarak dengan permukiman. Persisnya jaraknya seberapa jauh Pak radiusnya? Maaf Ibu, belum tahu juga, kita kan jauh nih, bukannya di lokasi, jadi kita tidak bisa memantau. Juga kita belum bisa menginformasikan jarak antara warga dengan pergudangan. Jadi kita juga hanya menerima telepon aja untuk sementara. Jadi belum ada informasi dari lapangan
rilisnya seperti apa. Kalau data dari tim lapangan terbaru seperti apa, Pak? Belum ada, Bu, belum ada. Masih sibuk dari dalam penanganan karena mungkin apinya lagi merah, jadi belum bisa menjelaskan atau menguraikan hal itu. Oke. Kami mau konfirmasi sekali lagi, Bapak, untuk saat ini artinya sudah ada berapa unit yang dikerahkan untuk memadamkan api? Untuk unit masih bertahan di 5, Bu. Di 5 unit. Oke. Dan apakah ada warga yang mungkin terdampak kebakaran, entah luka ataupun lainnya, Pak? Belum ada laporan, Bu. Belum ada laporan dari yang di lapangan bahwa ada dampak masyarakat atau karyawan yang ada di lokasi kebakaran. Baik, Pak Rizky, terima kasih Pak Rizky dari Damkar Tangerang yang tadi sudah menginformasikan, dan tentunya proses pemadaman saat ini masih tengah berlangsung. Kita mengharapkan api bisa segera padam dan juga tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Terima kasih sekali lagi Bapak, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami informasikan kembali bahwa kebakaran ini terjadi di area Kompleks Pergudangan Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang. Informasi yang kami dapatkan dari petugas Dinas Pemadaman dan juga Penyelamatan Kabupaten Tangerang, Banten, Bapak Rizky, yang tadi menyebutkan kebakaran pertama kali diterima laporan api pertama kali muncul pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Sumber dari masyarakat yang melaporkan menyebutkan kebakaran ini bahkan terdengar suara dentuman ataupun ledakan. Dan hingga saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung. Sekarang pemirsa, kita akan bergabung dengan Kapolsek Dadap. Sudah bergabung bersama kami Pak Dadan. Pak Dadan, selamat siang Bapak. AKP Wayan, Kapolsek Dadap. Selamat siang Pak Wayan. Pak Wayan, AKP Wayan, Kapolsek Dadap, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Baik Pak Wayan, boleh didekatkan sedikit mikrofonnya Bapak supaya bisa terdengar. Seperti apa proses pemadaman sejauh ini Pak? Tadi Damkar Tangerang menyebutkan sudah ada 5 unit yang dikerahkan, api masih terus berkobar. Tapi bagaimana situasi terkini di sana Pak? Ya, untuk saat ini kami sudah dapat bantuan juga dari pemadam DKI sejumlah 6 unit. Jadi sudah ada 11 unit Pak, 11 unit dari pemadam. Untuk suplai air juga sudah cukup. Untuk api sudah mulai bisa dikuasai Mbak. Baik. Damkar yang dikerahkan artinya sudah ada penambahan Pak, total 11 unit. Situasi di sana seperti apa Pak? Apakah masih berkobar api dan apa saja yang terbakar di sana? Ya, untuk api sementara sudah tidak tampak namun asap karena gudang yang terbakar di sini, di samping memang satu tadi ada gudang kimia yang menimbulkan ledakan. Ada di bersebelahan ada gudang plastik dan mainan anak-anak. Inilah yang menyebabkan mungkin asap membumbung agak hitam, Pak. Jadi asap hitam yang keluar karena dalam proses pemadaman karena itu plastik, Pak. Ya. Tadi disebutkan Pak Wayan ada gudang kimia, kemudian gudang plastik dan juga gudang mainan. Artinya total ada 3 gudang, betul Pak? Atau ada lagi yang terbakar, terdampak? Ya, untuk gudang itu tiga perusahaan itu untuk jumlah unit yang terbakar ini 5 Pak, 5. Karena ada gudang mainan itu 2 gudang, gudang plastik 2 gudang dan gudang kimia 1, jadi total 5 unit Pak. Ya. Oke, ada 5 unit gudang yang terbakar. Bagaimana dengan permukiman Pak? Tadi sempat disebutkan tidak terlalu jauh dari permukiman warga. Jauh Mbak, karena ini kawasan pergudangan jauh dari pemukiman penduduk Mbak. Tidak ada pemukiman di sekitar sini Mbak. Ya. Oke, berarti permukiman tidak ada yang terdampak ya Pak ya?
Ya, tidak ada. Hanya ini kawasan pergudangan, tidak ada pemukiman, Pak. Ya. Baik, Pak Kapolsek, apakah ada aktivitas di sana sebelumnya, Pak? Dan hingga saat ini bagaimana informasi dengan orang-orang yang mungkin berada di sana pada saat kebakaran terjadi di gudang itu? Ya, sedang untuk sebab-sebab dan titik awal kebakaran sedang kami selidiki dari tim IDEN nanti. Untuk lebih lanjut nanti dikonfirmasi kembali, Pak. Untuk sementara kami fokus dulu untuk melakukan upaya pengamanan dan pengamanan untuk rekan-rekan dari pemadam ini bisa bekerja dengan maksimal, Pak. Siap. Tapi apakah ada orang, Pak, di dalam gedung tersebut atau di gudang tersebut dan masih berupaya diselamatkan? Sampai saat ini tidak, Mbak. Tidak ada orang di dalam gedung itu, di gudang itu. Jadi semua sudah aman di sekitarnya, Mbak. Oke. Baik, kami konfirmasi kembali Pak Kapolsek, artinya tidak ada lagi orang di dalam pergudangan tersebut, semua sudah kosong. Betul, Bapak? Siap. Betul. Iya. Hanya materi gudang. Siap. Dan sedang diupayakan dengan 11 unit pemadam kebakaran dan juga dibantu oleh swadaya masyarakat mensuplai dengan tangki, di samping juga ada sumber air yang cukup memadai di sini, Mbak. Baik, Pak Kapolsek, apakah ada terdata korban luka ataupun korban jiwa, Pak, sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini nihil, Mbak. Nihil, tidak ada ya, Pak ya? Iya, Mbak. Baik. Iya, Mbak. Hingga saat ini, Pak, sempat disebutkan juga jika betul ada gudang kimia yang mengandung cairan kimia yang terbakar, apakah asap yang membumbung tersebut memang cukup berbahaya sehingga ada himbauan begitu dari petugas untuk warga menjauh, tidak mendekat? Sampai saat ini untuk kimia sudah padam karena yang masih keluar asap ini adalah dari sisa-sisa bakaran plastik. Karena ini mainan kebanyakan dari plastik, itulah yang menyebabkan asap ini membumbung berwarna hitam gitu, Mbak. Baik. Pak, izin, tadi disebutkan api pertama kali muncul pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Apakah ada informasi terakhir api ini pertama kali muncul disebabkan apa, Pak? Adakah yang korsleting atau apa penyebabnya, Pak? Yaitu ya mungkin nanti itu, Mbak, pendidikan lebih lanjut. Yaitu tadi mohon izin kami sampaikan, kami sekarang fokus untuk melakukan pengamanan agar rekan-rekan dari pemadam kebakaran ini bisa bekerja dengan maksimal. Apabila nanti mungkin sudah api bisa teratasi, mungkin disitulah nanti dia akan olah TKP, dapat menentukan nanti sumber-sumber api dari mana dan mencari saksi-saksi yang ada, gitu, Mbak. Baik. Terima kasih. Beredar video juga, Pak, yang tampil di layar juga. Ini warga tampak cukup panik, berhamburan. Apakah ini bisa dipastikan tidak merambat juga ke permukiman atau sebenarnya seberapa jauh radius antara permukiman dan juga pergudangan tersebut? Ya, itu kalau video yang beredar dapat saya pastikan itu bukan warga. Itu karyawan-karyawan yang pabriknya bersebelahan dengan gudang atau gudang yang bersebelahan dengan gudang yang terbakar sekarang. Karena di sini di wilayah pergudangan juga sudah ada banyak karyawan yang beraktivitas gitu, Pak. Jadi bukan dari warga gitu, Pak. Siap. Baik, artinya area tersebut seluruhnya merupakan area pergudangan area pabrik. Betul. Aktivitasnya artinya sampai hari ini, sampai pagi ini tadi masih cukup aktif begitu, Pak. Tapi semuanya bisa menyelamatkan diri. Betul. Jadi ya seperti biasa kalau jam kerja ini kan mereka aktivitas dari pagi mungkin sampai jam kerja selesai gitu. Karena ini pada saat terjadi kebakaran termasuk jam kerja, jadi di sekitar kiri kanan gudang-gudang ini karyawannya keluar untuk antisipasi. Kita himbau untuk jangan mendekat gitu, Mbak, sehingga mereka pada keluar, Mbak. Oke, baik. Hingga saat ini, Pak, apakah mungkin ada kendala yang ditemui oleh petugas? Tadi sempat disebutkan sumber air ini juga sudah didapat dan api sudah mulai padam. Seperti apa, Pak? Siap. Untuk sampai saat ini
aman Mbak, aman untuk suplai air mencukupi. Lain-lain tidak ada. Sementara kami sedang proses mendampingi teman-teman dari pemadam bekerja sama dengan security kawasan pergudangan, Mbak. Sementara ini untuk kendala belum ada. Apabila nanti ke depan kami selalu berkoordinasi dengan Katim pemadam yang ada di lapangan, Pak. Baik. Untuk gudang sendiri, Pak, ada 5. Persisnya gudang apa saja, Pak? Tadi sempat disebutkan ada gudang mainan juga. Ya, itu yang seperti kami sampaikan, ada tadi data awal yang kami terima, 1 gudang kimia, 2 unit gudang mainan, 2 unit gudang plastik, Pak. Gitu. Baik. Jadi berdekatan, menempel gitu, Pak. Iya. Seluruhnya berdekatan dan juga merambat ya, Pak. Tapi hingga saat ini tidak ada perambatan ke gudang lainnya? Nggak ada, Mbak. Nggak ada, Pak. Hanya itu aja, Mbak. Untuk sementara. Alhamdulillah. Baik. Pemadam, terima kasih. Kami anggap AKP siap, Wayan, terima kasih. PLT Siap, terima Kapolsek kasih. Dadap sudah bergabung bersama kami dan